Salam damai, salam bahagia selalu untuk yang selalu bahagia. Bertemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita masih meneruskan tentang reinkarnasi. Kemarin bab 2, sekarang ini kita ke bab 3 dari buku tersebut. Ternyata di bab 3 ini ada kronologi lagi. Karena apa? Memang buku itu dibaca nggak langsung selesai. Butuh istirahat teman saya itu. Akhirnya untuk memulai ke bab 3 ya ada kronologi lagi. Saudara-saudaraku yang masih mencoba kepingin tahu tentang buku yang didapatkan tidak di dunia tapi di alam lain, dan teman saya ketemu sosok Dewi Saraswati. Dewi Saraswati kan konon ceritanya kan agama Hindu, sementara teman saya ini yang mencari pengalaman ketemu sosok ini dan dia beragama Islam, entah Islam KTP atau Islam sungguhan ya. Ya akhirnya ketemu, siapapun yang ditemui memberikan pelajaran apa kepada teman saya, memberikan tulisan apa kepada teman saya, dan kita akhirnya tahu siapa sosok Dewi Saraswati sesungguhnya. Nggak tahu kalau di dalam Islam Dewi Saraswati itu siapa. Oke, kita mulai membaca kronologi dulu. Hari Kamis 16 Desember 2021 pukul 14.00 WIB. Kronologi. Saya masih bersama dengan Dewi Saraswati di tempat Tuhan. Ini teman saya masih bersama dengan Dewi Saraswati di tempat Tuhan. Di hadapan kami masih terdapat tumpukan kertas. Kertasnya hanya tinggal beberapa lembar saja. Kemudian saya memandang Dewi Saraswati dan bertanya, apakah sekarang dilanjutkan untuk membaca lembaran reinkarnasi yang selanjutnya? Saya menyatukan rasa dengan Dewi Saraswati. Nah, teman saya ternyata menyatukan rasa dengan Dewi Saraswati karena untuk bisa membaca, salah satunya teman saya ini harus menyatu dengan Dewi Saraswati. Begitu juga ketika dengan PLB yang kemarin-kemarin juga menyatu. Terserah, asalkan bisa membaca aja. Dan Dewi Saraswati sedang mengendalikan alam. Dan memasukkan power alam ke dalam buku. Dewi Saraswati senang melihat power yang ada dalam buku. Bahkan buku tersebut keluar uap air. Nampak buku tersebut terlihat sejuk. Saya bertanya, buku yang ketiga ini berisi tentang apa? Dewi Saraswati menjawab, hal ini lebih spesifik lagi perjalanan atau kisah-kisah mengapa mereka bereinkarnasi. Kemudian terdapat judul wajah reinkarnasi. Jadi satu lembar itu ya. Halaman selanjutnya tertulis pada berita-berita ini dalam kurung Tuhan yang mengamati konsepnya. Konsep-konsep yang berhasil dia turunkan dan kemudian kembali lagi kepadanya sebab masa bertugas telah selesai. Konsep-konsep tersebut ada yang harus dipersiapkan ulang. Nah, ini artinya apa? Ada beberapa petugas Tuhan atau ciptaan Tuhan atau yang dikonsep Tuhan
yang pernah turun tapi masa tugasnya selesai. Dan mereka kadang-kadang ada yang diturunkan ulang. Jadi ada yang dipersiapkan ulang untuk mungkin menjadi raga reinkarnasi ketika dia sudah selesai bertugas. Dan rata-rata memang mereka langsung kembali kepada Tuhan. Apakah sosok petugas Tuhan atau sosok konsep Tuhan itu mau diturunkan ulang atau tidak. Oke, beberapa Tuhan memberikan rekomendasi kepada Maha Berisi untuk menguji coba ciptaannya agar kembali ke raga baru. Jadi beberapa Tuhan memberikan rekomendasi kepada Maha Berisi. Jadi konsep-konsep Tuhan yang mau diturunkan ulang memang Tuhan itu akan terhubung dengan Maha Berisi. Jadi itu tetap diuji coba apakah dia patut diturunkan ulang atau tidak. Beberapa hal berikut adalah kisah dari wakil konsep-konsep Tuhan yang bereinkarnasi di alam semesta. Jadi ada, nggak tahu ini nanti akan dikasih contoh wakil-wakil konsep Tuhan yang bereinkarnasi di alam semesta. Mulai dari kisah perjalanannya, terolah, terizinkan, kembali bereinkarnasi. Halaman selanjutnya, perwakilan air. Air laut dari surga. Salah satu di antara ciptaan-ciptaan air, kami adalah perwakilan dari air juga. Jadi ini yang ngomong air laut dari surga ya. Salah satu di antara ciptaan-ciptaan air, kami adalah perwakilan dari air juga. Kami mempunyai sebuah kehidupan berada di surga dan telah lama menunggu surga. Di sana, surga menjadi tempat yang banyak dicari orang. Tetapi banyak yang tidak mudah mencapai surga. Setiap orang baru yang masuk ke dalam surga harus bertemu dengan kami dan menyucikan diri kepada kami. Kami digunakan seperti itu. Kami telah melaksanakan tugas kami sejak lama dan kami tidak berubah tempat. Suatu ketika kami harus berpindah tempat. Banyak di antara kami harus merubah hidup kami menjadi sebuah angin. Saya ulang lagi, suatu ketika kami harus berpindah tempat. Banyak di antara kami harus merubah hidup kami menjadi sebuah angin. Namun, sebagian di antara kami tidak dijadikan hal demikian. Kami harus kembali ke tanah. Di dalam tanah, kami berkumpul menjadi satu sumber yang kecil. Ternyata kami diambil oleh seorang petugas dan dibawalah kami kepada alam penantian. Ini masih air bercerita tentang dirinya ya. Di alam penantian tersebut, kami berjumpa dengan beberapa kawan air. Ada yang kondisinya masih stabil dan ada pula yang sedang tidak stabil. Kami termasuk kelompok air yang membawa sinar, tidak jauh berbeda seperti awal mula kami diturunkan di surga. Menurut petugas tersebut, kami harus disiapkan ulang dan proses diturunkan keluar dari surga. Kemudian kami ditunjukkan sebuah wadah baru yang mana kami harus memasukinya. Ternyata kami tidak dapat memasukinya. Kami telah mencobanya. Wadah baru itu adalah wadah air
yang bukan berasal dari surga. Kami harus memasukinya. Kami tidak tahu untuk apa kami masuk ke dalam wadah tersebut. Setiap air yang datang ke sana, air tersebut harus memasuki wadah yang telah dipersiapkan. Saya ulang lagi, setiap air yang datang ke sana berarti apa? Wadah baru yang bukan dari surga. Air tersebut harus memasuki wadah yang telah dipersiapkan. Wadah tersebut berbeda-beda. Kami dibiarkan memasuki raga tersebut dengan sangat lama. Hingga kami hilang dan tidak menjadi air lagi. Akan tetapi, kami telah memasuki wadah yang baru. Ya, itulah kami. Dalam memasuki wadah tersebut, kami harus berproses cukup lama. Dan sempat kami merasa sakit. Wow. Oh, jangan-jangan raga yang lama juga merasa sakit ya dengan raga yang baru. Kami harus dihilangkan seluruh kandungan air dalam diri kami. Sifat-sifat air yang ada di dalam diri kami berada pada wadah yang baru. Kami tidak tahu tempat apakah yang kami datangi itu. Namun, rasanya kami sangat asing dan tidak mengetahuinya. Kami seperti diberi sebuah waktu atau masa. Namun kami tidak tahu waktu apa yang sedang masuk di dalam diri kami. Banyak petugas yang berlalu lalang dan tidak memberikan keterangan apapun. Ya, itulah masa penantian. Masa penantian adalah masa pertanyaan dan masa mengevaluasi diri. Terlihatlah petugas-petugas di sana sangat giat untuk menata kami semua yang hadir di sana. Dan kami tidak diberi penjelasan. Kami terus berproses pada wadah-wadah kami. Baru kami ketahui bahwa kami tidak hilang, melainkan kami menjadi air yang baru. Kemudian, pada wadah yang sama seperti kami dikumpulkan menjadi satu tempat. Banyak yang mendahului kami. Di sanalah ada seorang petugas yang menunggu kami. Petugas tersebut memberi banyak cerita kepada kami terhadap sebuah masa tentang air, yaitu masa-masa air yang belum kami ketahui. Sedangkan kami belum banyak mengetahui tentang kondisi air yang ada di alam. Petugas tersebut menjelaskan bahwa akan ada perubahan di dalam air. Banyak air yang akan disiapkan untuk menjadi raga-raga yang baru, sesuai dengan kemampuan pada air sebelumnya. Dari situlah kami semua mulai diberikan pembimbingan dan pelatihan untuk mengetahui alam atau ciptaan apa yang bisa kami kendalikan melalui air. Sama halnya dengan saya. Ketika dilakukan uji coba berulang-ulang, saya adalah air yang dapat mengendalikan manusia. Namun itu tidak bisa sekali jadi. Kami dilakukan uji coba berulang-ulang. Bagaimana kami benar-benar bisa mengendalikan ciptaan tersebut. Dari hasil uji coba tersebut, ternyata wadah kami membentuk sebuah wujud baru. Dan wadah kami terisi oleh energi manusia. Dan ternyata terdapat seorang petugas yang sedang mengendalikan kami juga, dan kami tidak mengenalnya. Petugas tersebut membantu proses perubahan wujud raga kami. Namun, dia yang kamu sebut sebagai seorang petugas bukanlah petugas.
Dia adalah Tuhan, yaitu Maha Berisi. Maha Berisi menyampaikan, aku sedang mencari ciptaan-ciptaan Tuhan untuk aku jadikan mereka sebuah kolaborasi dengan ciptaan yang lain. Jika hal itu berhasil, maka ciptaan itu akan aku jadikan sebagai wadah atau ciptaan baru yang harus bertugas di alam. Ciptaan-ciptaan tersebut dikeluarkan untuk melakukan keseimbangan terhadap alam. Salah satunya yang teramati padaku, Maha Berisi, adalah air surga. Berarti air surga ini kadang dicomot sampai Maha Berisi ya, untuk direinkarnasi. Air surga harus ada yang menjadikan perwakilan untuk diturunkan sebagai wujud manusia. Untuk melakukan dan menggerakkan power surga, maka manusia tersebut harus terisi dengan bahan air surga. Kali ini ciptaan tersebut akan banyak dibentuk dari air surga yang telah diambil. Maka Maha Berisi menguji cobanya dan membentuk ulang dia sebagai isi dari raga manusia. Jadi unsur-unsur airnya dimasuk ke dalam raga manusia. Dalam kurung itu hanya salah satu contoh dari banyaknya air yang datang di alam penantian. Maha Berisi berkoordinasi dengan Maha Hidup dan Maha Mati. Karena mereka yang membawa data alam dan hal-hal apakah yang harus dilengkapi di alam. Mereka menyampaikan kepada Maha Berisi bahwa mereka mempunyai pandangan pada raga manusia. Maha Berisi telah memulainya dan mengganti banyak struktur pada air surga tersebut. Dalam kurung, air surga yang melebur pada wadah baru yang telah disiapkan. Selanjutnya wadah itu akan mengikuti perjalanan Maha Berisi. Maha Berisi membawanya ke tempat Tuhan. Dan Maha Berisi menyampaikan bahwa dia harus diturunkan menjadi seorang raga manusia. Oh, jangan-jangan ada manusia memang reinkarnasinya ini ya? Air surga. Kan macam-macam. Yang kemarin terceritakan itu banyak manusia ya, di situ ada unsur cahaya, dan cahaya itu ya dijadikan sebagai wadah juga ada, atau dijadikan raga lama yang memasuki raga baru. Jangan-jangan ada manusia yang memang reinkarnasinya air surga. Sebenarnya hal ini dikatakan sebagai proses reinkarnasi awal. Reinkarnasi awal adalah proses diambilnya bahan dan dijadikan pada raga yang baru. Sedangkan pada proses air surga mengikuti perjalanan Maha Berisi, tergembleng oleh Maha Berisi, dan air surga berubah menjadi struktur atau bahan manusia. Dalam kurung, berbeda dengan manusia buatan Maha Pencipta. Maha Pencipta menerimanya dan berkata, kita akan uji coba. Pada reinkarnasi awal lebih banyak berisi tentang rencana Tuhan. Tidak ada sebuah permintaan bagi ciptaan tersebut. Berarti awal-awal ini memang rencana Tuhan ya, tapi tidak ada permintaan dari ciptaan untuk meminta kepada Tuhan untuk bereinkarnasi. Tidak ada sebuah permintaan bagi ciptaan tersebut. Karena reinkarnasi awal, Tuhan lebih banyak melakukan uji coba.
Maha berisi menyerahkannya kepada Maha Pencipta. Setelah jadi, ciptaan tersebut tidak diturunkan sesuai dengan prosedur Maha Pencipta, melainkan ciptaan reinkarnasi dari Maha berisi akan dikawal oleh kawan-kawan Tuhan lainnya, yaitu Maha Hidup dan Maha Mati. Setelah sampai di bumi, kemudian akan dikawal oleh petugas reinkarnasi. Mereka yang diterima oleh petugas reinkarnasi akan disambut dan terkawal perjalanannya membawa energi pada masa sebelumnya, agar energi tersebut dapat terjaga kemurniannya. Berlangsungnya proses pembuatan raga air surga telah hadir di alam, dan dia menjadi sosok manusia yang berada di langit. Sosok manusia ini ditempatkan di langit terlebih dahulu untuk dilakukan uji coba oleh Maha Pencipta. Makanya ciptaan itu uji coba semuanya. Ya kalau uji coba semuanya ya bisa nggak dijadikan patokan. Uji coba kenabian, uji coba kerasulan, kan uji coba semuanya. Tapi itu sudah manusia yang lumayan bagus karena dia sudah mengalami hidup di langit. Nah, kayaknya ini ada prestasi ini, sosok manusia ini diuji coba untuk menjadi petugas Tuhan turun ke bumi. Apakah dia berhasil atau tidak? Itu masih reinkarnasi awal ini ya. Dia harus beradaptasi dan mengetahui bagaimana cara manusia menjalankan kehidupannya. Karena telah terisi oleh bahan-bahan manusia dalam kurung, tapi dia pernah menjadi sosok air surga. Maka setiap tingkah laku manusia ini diharapkan dapat memancarkan power surga. Dan itu pun perlu dilakukan berulang-ulang hingga sosok reinkarnasi dengan wadah baru mengalami kesinambungan. Apa yang membedakan sosok reinkarnasi tersebut dengan manusia lain? Dalam kurung, sedangkan pada saat itu banyak manusia reinkarnasi juga. Manusia-manusia reinkarnasi bertugas sesuai bidang masing-masing dan mempunyai kemampuan berasal dari sosok-sosok yang memasukinya. Hanya beberapa yang tahu perihal ini. Ini artinya berarti sosok air surga ini ketika menjadi sosok manusia tapi sudah sedangkan pada saat itu banyak manusia reinkarnasi juga kan, berarti kedisian ya. Ini awal-awal, jadi si air surga ini awal menjadi reinkarnasi awal, percobaan seperti itu. Tapi sebelumnya ya sudah ada sosok reinkarnasi yang lain berupa manusia-manusia, dan manusia itu memang ada mempunyai kemampuan yang berasal dari sosok-sosok yang memasukinya. Kadang-kadang kemampuan yang tereksplor sekarang ini boleh jadi kemampuan reinkarnasi yang tidak disadari. Jadi sosok lama yang mempengaruhi dirimu. Nah, itu nanti bisa kamu ketahui, kamu mengenali sosok itu. Dia karakternya kayak apa, sudah berapa persen mempengaruhi raga barumu. Oke, next. Halaman selanjutnya. Ini contoh-contoh reinkarnasi yang pernah direinkarnasi ya. Perwakilan Panglima Perang. Dalam kurung sosok yang sudah ada di bumi dan bereinkarnasi. Keterangan pembaca. Dewi Saraswati mengatakan, sekaligus kita mengambil powernya ya, dia sedang ada di bumi. Pas nulis iki ya, kongkong ngambil powernya ya. Kemudian Dewi Saraswati menunjukkan kepada saya bumi dan di salah
dan salah satu negara terdapat sinar yang diambil oleh Dewi Saraswati. Sinar tersebut diambil dan sedang dimainkan oleh Dewi Saraswati. Dewi Saraswati mengabarkan kepada dewi yang lain dan para petugas di alam untuk bermain bersama. Para dewi yang lain dan petugas di alam ikut menjaga power sosok Panglima tersebut. Ini omongannya Saraswati ya, baru yang bawahnya tulisan. Oke, kita lanjut tulisannya. Kisah ini diangkat untuk mengetahui cuplikan kisah kondisi bumi sekaligus para panglima-panglima bumi yang menjaga bumi tersebut. Dialah sosok panglima bumi yang datang di masa peperangan, memperebutkan kekuasaan wilayah. Oh, ini baru dulu reinkarnasi versi Korea ya. Ada panglima-panglima ya di peperangan itu, malah menjadi petugas reinkarnasi juga, atau petugas yang di situ ada persyaratan kalau dia mau bereinkarnasi harus mengalami kebaikan selama 1000 tahun baru bisa reinkarnasi. Boleh jadi dirimu yang di sana ada raga reinkarnasi, dia bisa bereinkarnasi harus melakukan kebaikan dengan kurun waktu yang cukup lama. Sosok Panglima ini adalah sosok didikan jalil yang telah diajarkan aneka ragam strategi dan teknik penguasaan wilayah. Hingga dia sangat mahir dan mengetahui teknik yang tidak dapat diketahui oleh lawan. Panglima ini tidak mudah diketahui atau dideteksi. Gue nang film ini yang detektif D. Panglima ini tidak mudah diketahui atau dideteksi. Bahkan dia seakan-akan menjadi pembela pihak lawan. Pihak lawan pun tidak pernah mengibarkan kalimat perang kepadanya. Akan tetapi mereka sering memulai perang kepada anak buahnya. Panglima perang ini mendampingi seorang jalil, dan jalil tidak terlibat akan urusan-urusan tersebut. Jalil mempunyai sebuah komunitas yang tidak terlalu banyak, dan orang-orang tersebut dibimbing oleh jalil untuk menjaga keamanan bumi. Panglima perang ini salah seorang anak didik yang selalu mendampingi jalil. Bila terjadi sebuah peperangan di muka bumi, entah dengan alasan perebutan kekuasaan wilayah atau pengambilan pasukan atau bahkan memperebutkan sebuah jabatan, itu adalah jebakan-jebakan yang terjadi pada para anggota perang tersebut. Kita tidak mempunyai hubungan terhadap dua hal itu, melainkan hubungan kita kepada mereka adalah penghapusan energi peperangan dan pembawa berita kedamaian. Wah, ini kayak film di Eternal kemarin. Saya akan mengajak kalian semua untuk memperbesar power atau penyatuan tersebut. Dan kalian jangan memasuki urusan dua wilayah yang saling bersengketa. Berdamailah dengan mereka. Bersahabatlah dengan mereka. Itu yang harus kalian jalankan. Begitulah yang disampaikan Jalil kepada Panglima Perang. Itu didikannya Jalil ya. Dari dulu sampai sekarang memang tidak memihak. Bahkan kalau bisa itu mendamaikan, energi peperangan itu enggak ada. Bahkan di akhir zaman pun berusaha bagaimana tidak ada peperangan. Peperangan itu ada karena ada keterpaksaan aja. Ya, karena memang merusak alam. Peperangan memusnahkan banyak hal yang berguna. Jika peperangan yang terjadi
maka bumi akan mendapatkan sebuah penyakit. Jadi kalau lihat film Cina, sering terjadi peperangan seperti itu, maka banyak Cina ini memberikan penyakit pada bumi. Ya. Maka bumi akan mendapatkan sebuah penyakit. Makanya kemarin masa lalunya terjadi peperangan, bumi mulai ada peperangan, terus mulai ada Habil Qabil, ya, ada pertengkaran sampai ada kematian. Itu sudah mulai awal memberikan penyakit kepada bumi itu. Gitu aja kok ada yang orang Islam malah membunuh makhluk yang lain. Itu berarti orang itu nggak sayang dengan bumi, atau pemeluk agama yang lain mendolimi yang lainnya, itu juga nggak sayang kepada bumi. Bumi diberikan penyakit terus. Jadi tidak hanya Islam aja, kadang-kadang agama yang lain juga membuli agama Islam. Jika terjadi sebuah peperangan, bumi akan terhambat untuk berkembang. Bumi akan kesulitan untuk mengabarkan energinya kepada alam. Sehingga Panglima Perang ini merumuskan banyak hal bersama dengan Jalil untuk mengatasi hal tersebut. Setiap kali terjadi sebuah peperangan, Jalil dan Panglima ini tidak berhadapan dengan situasi tersebut. Setiap kali terjadi sebuah peperangan, Jalil dan Panglima ini tidak berhadapan dengan situasi tersebut. Tetapi jika terdapat sebuah perintah agar Panglima tersebut datang dan memimpin sebuah peperangan, dia akan datang. Hanya saja Jalil tidak akan tampil dan berhadapan dengan mereka. Beberapa kali Jalil tampil dan melaksanakan apa yang menjadi strategi Jalil. Tiba-tiba energi Panglima tersebut dapat terdeteksi oleh mereka. Panglima kembali kepada Jalil dan memohon petunjuk untuk melaksanakan strategi apa yang harus dia pakai. Menurut Jalil, Panglima harus memakai strategi bertahan dan banyak mengeluarkan power Jalil ke wilayah bumi. Oh, sejarahnya dulu seperti itu ya. Jadi mengeluarkan power Jalil ke wilayah bumi. Kalau terjadi satu peperangan. Nah, misalnya terjadi peperangan di jamaah, perlu banyak power Jalil ini harus dikeluarkan. Ya, harusnya begitu. Kan konflik kan energi peperangan. Nah, berarti ada mungkin teman-teman jamaah tanpa sadar memberikan penyakit kepada bumi. Berarti gak cocok berada di jamaah dia ya. Kalau sudah ada bukunya seperti ini. Kecuali kalau dia bisa mau disadarkan, tidak memberikan satu peperangan sama sekali. Segera itu hasil penyakit itu harusnya diambil di bumi ini. Kalau pernah sempat konflik dan memberikan penyakit kepada bumi. Panglima tersebut melakukannya hingga masa penugasan Panglima dikasih selesai. Jalil mengatakan kepada Tuhan bahwa dia harus mendampingi Jalil tersebut. Jalil meminta negosiasi kepada Tuhan agar Panglima kembali diturunkan untuk menyelesaikan apa yang telah dipersiapkan Jalil kepadanya. Panglima tersebut dibawa oleh Maha Kembali dan Maha Kembali menyampaikan pesan Jalil kepada Maha Mati. Maha Mati mengatakan bahwa Panglima Perang ini mempunyai kesempatan untuk diturunkan kembali ke bumi dengan raga baru. Mengapa dia mendapatkan kesempatan seperti itu? Panglima tersebut telah menyelesaikan banyak urusan Jalil hingga dia dapat memancarkan power Jalil ke bumi. Siapa saja yang mempunyai kemampuan demikian, bagi Maha Mati adalah sebuah catatan reinkarnasi. Nah, kamu berada di bumi
selalu membawa powernya Jalil ke wilayah bumi ini sebagai catatan untuk bisa bereinkarnasi. Tetapi mengikuti prosedur yang telah disiapkan, Panglima harus melakukan pembimbingan ulang untuk mempersiapkan raga baru. Sebelum dilakukan sebuah pembimbingan, seluruh jiwa-jiwa dan raga Panglima melakukan evaluasi bertugas terhadap kekurangan-kekurangannya selama mendampingi Jalil. Menurut informasi dari Mahamati, bahwa Panglima tersebut sempat melakukan kesalahan, yaitu tidak menjalankan apa yang menjadi urusan Jalil, dalam kurung yang sudah diberikan kepadanya. Urusan tersebut terhambat dan Panglima harus disempurnakan ulang oleh Tuhan. Mahamati mengatakan, memang dia harus disempurnakan dengan raga baru. Banyak hal yang dipersiapkan oleh Mahamati dan Maha Hidup agar raga tersebut segera diturunkan kembali mendampingi Jalil yang akan diturunkan selanjutnya. Nah, berarti udah mati ini ya. Nanti untuk mendampingi Jalil. Makanya di akhir zaman banyak orang ya yang terhubung dengan Jalil, yang dididik oleh Jalil, dan itu akan berkumpul semuanya untuk mendampingi Jalil mengemban misi akhir zaman. Panglima tersebut yang telah kembali kepada Tuhan mengetahui bahwa dia mendapat kesempatan untuk bereinkarnasi. Sehingga kembalinya dia kepada Tuhan masih tetap mendampingi Jalil. Panglima tersebut banyak memberikan informasi kepada Jalil terhadap apa yang belum diketahui oleh Jalil. Berarti di alam sana dia masih memberikan informasi. Iki loh kemarin yang belum saya berikan datanya kepada sampean. Sepurane ya, engko nek turun meneh aja lali ngejake dhewe ya. Selain Panglima melanjutkan tugas pada wilayah Tuhan, Panglima juga mendapatkan bimbingan atau gemblengan untuk masa depan. Mempersiapkan masa depan sangat penting, apalagi untuk mensukseskan program-program yang akan dilakukan oleh Jalil. Jalil yang akan diturunkan di masa depan akan berhadapan dengan urusan-urusan yang lebih besar. Tidak hanya dalam soal peperangan saja, bahkan tentang perdamaian dan kembalinya ciptaan, seperti kodrat mula mereka diciptakan. Itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan diselesaikan oleh Jalil beserta para pendampingnya. Belum lagi yang akan terjadi di akhir zaman adalah masa-masa berkumpulnya para Jalil. Dan tugas Jalil di akhir zaman menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di bumi dan membawa seluruh umat kembali kepada Tuhan. Keterangan pembaca. Dewi Saraswati mengatakan, padahal tidak hanya itu, kembalinya ciptaan kepada Tuhan hanya awal saja. Selanjutnya adalah mengembalikan Tuhan ke bumi. Itu adalah permainannya. Oh, lalu apa Saraswati membuka rahasia ya? Iya. Baik, Saraswati membuka rahasia ya. Tapi terima kasih. Padahal tidak hanya itu. Ini tulisannya, ya tulisannya. Ini tulisannya ya. Panglima tersebut mendapat kesempatan turun kembali ke bumi sebelum fase akhir zaman tiba. Padahal, menurut persiapan dari Tuhan, di akhir zaman, Panglima tersebut akan diturunkan kembali. Sopo Panglima itu deh? Digoleki. Ya. Mahamati menyerahkan pembimbingan Panglima ini kepada beberapa atau banyak Jalil. Menurut Mahamati,
bahwa Panglima tersebut agar langsung dibimbing oleh Jalil. Dan Tuhan hanya menitipkan power saja kepadanya. Karena aneka ragam strategi para Jalil harus masuk di dalam dirinya. Dia diharuskan memahami pandangan atau pola Jalil untuk misi yang akan dilakukan selanjutnya. Mahamati melindunginya dan mengatakan kepadanya agar selalu memberikan pengawasan kepada Jalil dalam kurung yang bersamanya sewaktu di bumi. Dia diturunkan kembali ke bumi dengan persiapan yang matang, yaitu kemurnian raga baru, pembimbingan ilmu kebijaksanaan, pengolahan rasa tawaduk, dan pemberian fasilitas persenjataan kepada Panglima. Oh, itu dikai kemurnian raga baru, pembimbingan ilmu kebijaksanaan, pengolahan rasa tawaduk, dan pemberian fasilitas persenjataan kepada Panglima. Setelah didiskusikan dengan beberapa Tuhan, Panglima ini akan dijadikan wadah baru dan dia berwujud pula sebagai seorang manusia. Setelah melakukan gembelengan kepada Jalil, Jalil memberikan komando agar Panglima ini banyak menyerap power Tuhan, mengetahui apa yang sedang terjadi di Tuhan, dan merasakan apa yang menjadi pola Tuhan. Setelah itu, dia dikembalikan kepada Jalil. Jalil memberikan sebuah tempat agar Panglima tersebut bersiap diri dan menunggu persiapan dari Maha Pencipta. Oh, ditelai ya. Saya ulang lagi, setelah itu dia dikembalikan kepada Jalil. Jalil memberikan sebuah tempat agar Panglima tersebut bersiap diri dan menunggu persiapan dari Maha Pencipta untuk menurunkan dia kembali ke alam. Maha Pencipta datang kepada Jalil dan menanyakan, siapa saja yang akan dipersiapkan untuk proses reinkarnasi. Proses penurunan reinkarnasi berbeda dengan proses penciptaan dari awal. Proses reinkarnasi harus dikawal oleh banyak Tuhan, dan penurunannya tidak menggunakan prosedur Maha Pencipta. Ada memang di Maha Pencipta kan ada prosedurnya bagaimana ciptaan yang baru diciptakan itu turun ke bumi. Kalau itu tanpa raga reinkarnasi. Kalau dengan ada raga reinkarnasi, maka prosedurnya untuk turun ke bumi atau di tempat tujuan itu dengan prosedur tersendiri. Maha Pencipta hanya mengawali saja untuk memberikan power Maha Pencipta kepada raga yang akan diturunkan. Kemudian Maha Pencipta akan memberikan raga reinkarnasi kepada petugas-petugas reinkarnasi. Petugas reinkarnasi adalah tim dari Maha Pencipta juga. Mereka adalah tim khusus dalam hal reinkarnasi. Panglima diturunkan menjadi seorang raga yang baru lahir. Dia tidak langsung dipertemukan dengan Jalil, melainkan suatu saat nanti dia akan dipertemukan dengan Jalil yang didampinginya. Proses pertemuan Panglima dengan Jalil dibantu oleh Maha kembali. Jalil dan Panglima tersebut mau memerlukan proses pengenalan dari awal, sebab raga reinkarnasi belum tentu dapat dikenali. Namun secara tujuan diturunkannya Panglima adalah untuk melanjutkan mendampingi Jalil di masa tersebut. Jalil tersebut dapat merasakan hawa Panglima dari dalam raga yang datang kepadanya. Itu yang tadi yang saya ceritakan tentang cinta tadi itu. Ada getaran-getaran. Ya.
Ya seperti itu. Ini ada keterangannya tadi. Jalil tersebut dapat merasakan hawa panglima dari dalam raga yang datang kepadanya. Kemudian Jalil mendidiknya dan memunculkan power yang sudah tersimpan di dalam raga sebagai seorang panglima. Namun raga baru belum dapat menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemampuan demikian di dalam dirinya. Dia hanya menjalankan apa saja yang disarankan Jalil kepadanya. Saat itu dia dihidupkan pada wilayah yang tidak sedang bersengketa atau terjadi sebuah masalah. Namun dia ditempatkan pada tempat yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Sopo itu ya? Iya. Oh, gak percaya adanya Tuhan, percaya deh. Itulah proses perjalanan raga panglima yang kedua. Akan ada pula proses perjalanan panglima yang ketiga, yaitu perjalanan di akhir zaman. Halaman selanjutnya. Perjalanan panglima yang kedua dalam mendampingi Jalil yaitu Jalil murni. Mengalami sebuah keberhasilan, di mana Jalil murni berhasil mempengaruhi energi kepercayaan kepada Tuhan dan banyak ciptaan-ciptaan yang ikut serta mendampingi Jalil. Itu artinya, ketika banyak ciptaan yang mendampingi Jalil, maka dikatakan urusan-urusan Jalil berhasil. Sehingga Jalil dan Panglima tersebut harus kembali kepada Tuhan untuk menyempurnakan tugasnya. Keberhasilan seorang Jalil dengan pendampingnya akan kembali dalam keadaan melebur menjadi satu sinar antara Jalil dan para pendamping-pendamping dan pengawalnya. Apabila terjadi sebuah peleburan sinar menjadi satu antara Jalil dengan para pengawalnya, biasanya sinar tersebut akan diturunkan pada Jalil di akhir zaman. Karena Jalil di akhir zaman akan mengalami banyak penyempurnaan. Salah satunya sinar yang terbentuk di sana merupakan sinar kombinasi atau sinar kolaborasi. Sehingga urusan-urusan Jalil akan banyak diselesaikan power kombinasi tersebut dan raga reinkarnasi yang telah dimasukkan pada peleburan sinar akan mempunyai raga baru. Raga baru tersebut akan diturunkan melaksanakan sebuah tugas yang telah dimasukkan pada raga Jalil di akhir zaman. Tentang reinkarnasi akhir zaman akan dijelaskan pada buku para Jalil. Ini enek perang contoh ini? 5. Lurus ya ta? Ya, kan tadi awal air surga, yang kedua adalah panglima perang, ketiga ini besok aja ya, cek rontok enak. Begitu saudaraku tentang reinkarnasi, akhirnya mendapatkan sebuah wawasan baru, bagaimana ada banyak manusia yang dirinya adalah, di dalamnya ada raga reinkarnasi. Mau percaya atau tidak, bukunya sudah bilang seperti itu. Kalau kamu tidak mau menerimanya ya nggak apa-apa, cukup saya aja yang menerima aja ya, atau teman-teman saya aja yang menerima. Salam damai, salam bingung selalu. Kan bingung kan untuk mendapatkan hidayah. Belum sih.